Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini. Pagi hari ini saya ingin berbagi sedikit firman Tuhan kepada kita semua. Apa yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab dalam Keluaran 17, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak tergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, saya menaruh atau temanya dari sharing firman Tuhan ini yaitu pelayanan butuh Tuhan dan teman. Kenapa? Kalau kita lihat dalam pembacaan ayat ini adalah sebuah perjalanan bangsa Israel. Dan saya mau katakan seperti ini, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Terkadang perjalanan kita menemukan jalan yang berliku-liku, jalan berbatuan, ada yang menanjak naik, kadang menurun. Tetapi mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita dituntut untuk terus tetap berjalan. Perjalanan hidup kita digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Tentunya tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Nah, pagi hari ini kalau kita melihat dalam kehidupan kita keseharian ya, bahkan akhir-akhir ini kita melihat seluruh dunia digemparkan dengan adanya virus corona ini. Setiap bangsa, setiap negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Bahkan Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang begitu luar biasa. Pengaruhnya di mana-mana. Bahkan mempengaruhi setiap kebutuhan ekonomi setiap masyarakat yang ada di negara ini, bangsa Indonesia. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa dalam perjalanan hidup kita ada banyak persoalan-permasalahan yang akan kita hadapi. Mau itu tua muda, cewek cowok, siapapun dia pasti memiliki persoalan-permasalahan. Tapi kita lihat perjalanan bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari Mesir menuju Kanaan, ada banyak hal yang mereka hadapi. Tetapi di sana ada Tuhan yang selalu melindungi mereka. Dan ketika kita lihat dari pembacaan ayat ini adalah salah satu persoalan yang mereka hadapi. Ketika mereka di padang gurun, mereka sampai di Rafidim, mereka diserang oleh bangsa Amalek, orang Amalek. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan? Musa berkata kepada Yosua, pergilah berperang, aku akan naik di bukit itu dan aku akan memegang tongkat di tanganku. Ketika tanganku kuangkat ke atas, maka Yosua akan menang dan bangsa Israel akan mengalami kemenangan. Tetapi ketika tangannya turun, bangsa Amaleklah yang akan menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini saya ingin memberikan suatu pemahaman atau memberi hal-hal yang saya dapat. Kenapa bangsa Israel ini boleh mengalami kemenangan? Bahkan kita tahu bangsa Israel ketika berjalan, mereka selalu mendapat kemenangan lepas kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Apa penyebabnya? Ketika mereka menghadapi persoalan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Pertama yaitu taat dan kerjakan. Kenapa? Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-9 dan ke-10, coba saya bacakan untuk kita ya. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit.
ketaatan Yosua kepada Musa itu yang membuat bangsa Israel boleh mengalami kemenangan. Yosua mengerjakan sesuai dengan apa yang Musa sampaikan kepadanya. Kita lihat di ayat yang tadi bahwa ketika ada sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan perintah dan itu terjadi sesuai dengan apa yang diperintahkan, saya yakin semua akan berjalan mulus. Dan bukan hal itu aja. Kalau kita baca di ayat ini, ketika Yosua mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Musa, kita lihat Musa juga melakukan seperti apa yang diperintahkan kepada Yosua. Dia berkata begini kepada Yosua, pilihlah beberapa orang dan turunlah berperang. Aku akan naik ke puncak bukit. Ketika dia memerintahkan Yosua, bukan hanya Yosua yang mengerjakan. Dia berkata, aku akan naik ke puncak bukit. Dia juga mengerjakan apa yang telah dikatakan kepada Yosua. Artinya apa? Ketika Yosua mengatakan kepada Yosua, dia berkata bahwa aku akan naik. Dia bukan hanya memerintah, tapi dia juga mengerjakan apa yang akan dia kerjakan. Intinya seperti ini, saudara. Ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan melakukan apa yang menjadi kebahagiaannya. Ketika Tuhan mengerjakan bagiannya, tentu kemenangan lepas kemenangan akan kita miliki dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang kedua, bagian yang kedua yaitu berserah. Ketika Musa naik ke tempat ke atas bukit, dia mengangkat tongkat. Tongkat melambangkan kuasa. Kita tahu bahwa melalui dengan tongkat ada gembala-gembala menggunakan tongkat untuk mengarahkan, mengetok kaki. Jadi melalui tongkat ini kita gambarkan ada kuasa di sana. Nah, ketika mereka mengangkat kuasa yang ada padanya, dia berserah kepada Tuhan. Nah, dia berserah kepada Tuhan, artinya ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan yang menurun tangan. Ingat, iman itu berserah bukan menyerah. Iman itu berserah bukan menyerah. Ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa datang menolongi kita, menjadi bagian kita. Jadi ketika orang berserah, artinya dia merasa bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan. Dia memerlukan Tuhan dalam kehidupannya. Dia membutuhkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Bukti dari penyerahan adalah ketika kita minta Tuhan yang menolong seluruh kehidupan kita. Orang yang tidak berharap pada Tuhan adalah orang yang sombong. Menganggap bahwa dirinya mampu. Dan yang ketiga yaitu jangan lupa diri. Ketika kita lihat kehidupan Musa dipilih oleh Tuhan karena dia adalah orang yang rendah hati. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Dia adalah hamba Tuhan yang besar. Kalau kita lihat cerita dari kisah Musa, bagaimana Tuhan memilih dia, memanggil dia dan membebaskan bangsa Israel. Tetapi kita lihat ternyata Musa juga memiliki kelemahan. Ketika dia naik ke puncak bukit, kita lihat bagaimana bangsa Israel bisa menang, semua tergantung dari Musa. Ketika Musa mengangkat tangan, bangsa Israel menang. Ketika Musa menurunkan tangan, bangsa Israel kalah. Jadi kemenangan ditentukan dari bagaimana tangan Musa di atas atau di bawah. Artinya apa? Kemenangan semua ada di tangan Musa. Tapi apa hal yang kita lihat? Ketika penatlah tangan Musa, di sana ada Harun dan Hur yang menopang kedua belah tangannya. Mereka mengangkat batu, menopang di bawah tangan si satu di sisi lain, yang satu di sisi lain. Dan di sana kita lihat ketika Musa mengangkat tangannya sampai sore, bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek dengan mata pedang. Kita jangan lupa diri, saudara. Kenapa? Sehebat apapun pelayanan saudara, sehebat apapun saudara membutuhkan orang lain. Musa adalah orang yang hebat, Musa adalah pilihan Tuhan, tetapi dia membutuhkan Harun dan Hur untuk menopang kedua belah tangannya. Jadi saya bisa simpulkan bahwa pelayanan itu butuh Tuhan dan juga butuh teman. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.